Apung Yuan, si pemilik tambang ilegal dengan segala kekuasaannya. Ia sukses menjadi perusak kehidupan yang terjadi di Desa Sedah. Pertambangan yang ia kembangkan telah banyak merugikan warga setempat. Akibat dari perbuatan biadab itu, kini banyak lubang-lubang besar akibat dari penggalian yang dilakukan untuk pertambangan emas itu. PT Asian Gold, nama yang indah, namun malaikat pencabut nyawa untuk warga. Sembuhlah sembuh, anakku menjadi manusia tangguh, ungkap Pak Reja ketika melihat anaknya yang terbaring lemas di atas tempat tidur. Tanah milik warga yang dulunya hijau ditanami tumbuhan, dan keadaan desa yang begitu segar dan asri, sekarang telah sirna sudah. Janji manis yang telah diberikan oleh pihak tambang 3 tahun lalu telah meluluhkan hati warga Desa Sedah. Dulu, para warga masih tetap pada pendiriannya, tidak mau menjual tanah dan lahannya pada pihak manapun. Namun, akibat penawaran harga yang tinggi, dengan iming-iming dibangunnya jalan yang bagus dan layak menuju kota, diperluasnya akses internet yang akan membawa Desa Sedah semakin maju, menjadi faktor pendukung di mana warga Desa Sedah dulu dan mau menjual tanahnya kepada pihak tambang. Teringat pula 3 tahun lalu, bagaimana kejamnya pihak tambang dan para antek-anteknya menghajar warga yang tetap teguh pada pendiriannya, tidak mau menjual lahan dan tanahnya dan pindah dari desa itu. Salah satu korbannya adalah Bapak Reja sendiri, yang dari dulu hingga sekarang masih hidup dan bertahan di desa itu dengan beberapa warga lainnya. Rasa semangat mempertahankan tanah nenek moyang itu tetap teguh dan membara. Meskipun sekarang keadaan desa itu telah hancur daunnya. Air yang tidak lagi bersih dan telah tercampur dengan limbah. Limbah dari tambang itu di mana-mana. Tumbuhan tidak lagi sesegar dulu dan sudah layu. Sehingga tidak sedikit dari anak-anak di desa itu yang terkena penyakit, termasuk anak dari Pak Reja, Anhar. Sudah setahun berlalu, namun sakit Anhar tak kunjung sembuh. Sudah dibawa ke rumah sakit kota dan ditangani oleh beberapa dokter. Namun, tetap saja kondisinya semakin hari semakin lemah. Hingga Rabu kemarin, Anhar menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal dunia. Inilah awal penuntutan Pak Reja. Meninggalnya anaknya, tangisan pilu sang istri yang tak sanggup Pak Reja dengarkan. Bu, sepertinya aku harus melaporkan ini kepada pemerintah kota, Bu. Rasanya melapor ke pemerintah kecamatan sudah tidak ada gunanya. Aku tidak ingin melihatmu terus-menerus menangis seperti ini. Sudahlah Pak, mau dilaporkan pun atau mereka ditangkap, mereka tak akan bisa mengembalikan anak kita lagi. Sudah cukup anak kita menjadi korban. Aku tak mau kita menjadi imbasnya lagi. Aku tahu, Bu, itu tidak akan mengembalikan anak kita. Tetapi setidaknya kita sudah memperjuangkan keadilan. Aku tidak ingin anak-anak lainnya bernasib sama seperti halnya dengan anak kita, Bu. Begitulah obrolan Reja sebelum ia bisa meluluhkan hati istrinya. Kini ia berada di kota ini, di tempat persidangan itu dilaksanakan hari ini. Aduan pilunya telah didengar dan segera dieksekusi. Masalah itu kemudian dibawa ke pengadilan. Dengan Apung Yuan, si pemilik tambang ilegal itu yang telah membawa pengacaranya saat ini. Pengacara terkenal yang telah mendunia, banyak menangani kasus-kasus besar. Namun sayang, kelihayannya itu ia gunakan untuk membela para tersangka sehingga bisa bebas dan tidak bersalah. Sedangkan Pak Reja hanya membawa bukti berupa foto-foto bekas pertambangan yang ada di desanya, sungai-sungai yang telah tercemar, anak-anak yang berpenyakit akibat limbah dari tambang itu. Baik, sidang hari ini akan kita mulai. Dimulai dengan Saudara Reja yang memberikan argumen, kemudian akan dilanjutkan dengan Saudara Apung. Baiklah, Bu Hakim, akibat pertambangan tersebut, lingkungan di desa kami tercemar. Anak-anak banyak yang sakit hingga meninggal dunia. Itu semua karena pertambangan yang dilakukan oleh Pak Apung dan juga anggota-anggotanya. Sungai menjadi tercemar sehingga untuk mandi dan minum pun kami tidak bisa. Terlebih lagi ketika 3 tahun yang lalu
beberapa warga desa yang tidak ingin menyerahkan tanahnya kepada pihak pertambangan, mereka disiksa oleh tentara bayaran Pak Apung. Mereka disiksa karena tidak ingin menyerahkan lahan milik mereka. Mereka disiksa dan diancam keselamatannya, keluarganya, dan juga diancam akan diusir dari desa tersebut. Interupsi? Apakah Pak Reja sudah selesai? Baik, Bu Hakim, sudah cukup. Dewan Hakim yang terhormat, informasi yang diberikan oleh Bapak Reja sama sekali tidak benar. Bukti-bukti yang ia berikan juga palsu. Saya membawa saksi yang merupakan warga desa Sedah sendiri. Beliau berkata tidak ada pertambangan ilegal yang terjadi di desa Sedah 2 tahun lalu. Anak yang meninggal yang merupakan anak Bapak Reja sendiri. Beliau meninggal karena kekurangan gizi dan makanan yang tidak tercukupi, bukan karena pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ia menuntut sebab tidak terima karena anaknya meninggal. Bohong, Bu Hakim, saya melakukan ini karena saya tidak ingin ada lagi korban selanjutnya. Tanah-tanah di desa kami sudah tercemar. Oleh karena itu, kami tidak memiliki penghasilan lagi dan juga tidak bisa menanam tanaman lagi. Dan juga, anak-anak di desa kami sudah banyak yang menjadi korban. Tolong, berikan keadilan untuk kami, rakyat kecil ini. Saudara Reja, jangan disanggah dahulu, beliau belum selesai bicara. Bu, saya sudah selesai berbicara dan untuk bukti akan saya bawa pada sidang hari kedua. Baik, sidang hari ini telah selesai. Saudara Reja dan pengacara Saudara Apung, silahkan persiapkan bukti untuk sidang kedua esok hari. Pak Reja pulang ke rumah singgahnya untuk beberapa hari di kota ini dengan wajah lesu, berniat menelpon istrinya dan berbagi cerita. Halo Bu. Sidang pertama sudah selesai dan aku telah menyerahkan bukti berupa foto-foto kepada hakim. Akan tetapi, tetap saja argumenku tetap kalah dari mereka. Udahlah Pak, tak ada pun yang mencari pembelaan di sana. Tetap saja orang bersekutu yang akan menjadi menang. Hukum berada di tangan orang beruang Pak. Tanah kita, anak kita, dan rumah kita sudah menjadi korban. Dan aku tak mau lagi menjadi korban kamu selanjutnya. Bu, kenapa kau berkata seperti itu? Perjuangan kita tinggal sedikit lagi. Berhasil atau tidaknya, setidaknya kita telah memperjuangkan keadilan, bukan hanya diam menghadapi ketidakadilan. Sidang hari kedua kita mulai. Kali ini, Saudara Apung silahkan memberi argumen terlebih dahulu. Izin yang mulia. Baik, seperti yang telah saya katakan pada sidang hari pertama. Pada hari ini saya telah membawa saksi yang merupakan warga desa Sedah, yang merupakan pihak terkait atas kejadian ini. Baik, silahkan hadir ke saksi itu di hadapan kami sekarang. Baiklah, kepada Ibu Amili Sekar. Dipersilakan untuk masuk. Baik, Ibu Amili Sekar, Anda dipersilakan untuk berbicara. Perkenalkan, saya Amili Sekar, istri dari Reja Irawan dan ibu dari anak kami yang telah meninggal. Saya sebagai saksi mengakui bahwa anak kami meninggal bukan karena adanya penambangan ilegal, melainkan karena anak kami yang tidak mencukupi gizi dan kurang makanan. Tak ada beberapa tahun terakhir ini penambangan ilegal berproses di sana, dan tak ada juga anak-anak yang terkena penyakit akibat pencemaran lingkungan. Dan saya sebagai saksi yang mengalami bahwa suami saya berbohong. Kami berasal dari keluarga yang miskin, yang mencukupi makanan saja kami tak bisa. Dan dari lahir anak kami sudah mengalami tubuh yang lemah. Bu Hakim, dia berbohong. Dia berbohong, Bu. Bu, tegas sekali kamu mengatakan hal yang bukan peristiwa yang aslinya. Kenapa Reza, giliran Anda berbicara perlu kami persilahkan. Baik, Bu. Silahkan Ibu Amili, ada lagi yang ingin dilanjutkan atau ditambahkan? Cukup, Bu. Saya sudah mengatakan semuanya. Interupsi. Dewan Hakim yang terhormat. Pernyataan dan saksi yang saya bawa telah membuktikan bahwa klien saya, Bapak Akuyulan, tidak bersalah. Beliau selalu membuka pertambangan dengan cara yang ilegal dan tidak ada warga yang disiksa karena tidak memberi lahan. Oleh sebab itu, saya berharap hakim dan rekan-rekan mempertimbangkan hal ini dengan jernih. Kalau begitu, untuk Saudara Reja, sekarang giliran Anda. Silahkan keluarkan argumen Anda. Bu Hakim, istri saya berbohong, Bu. Bisa saja dia dibayar untuk mengatakan hal dusta seperti itu. Memang benar jika anak kami meninggal akibat polusi yang disebabkan oleh pertambangan tersebut.
Dan warga di desa kami juga disiksa jika tidak memberikan lahan kepada pihak pertambangan. Sidang hari ini telah selesai. Besok adalah penentuan akhir. Apapun keputusannya, diharapkan Saudara Apung dan Saudara Reja dapat menerima dengan baik, karena itu telah berdasarkan pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh para hakim. Silahkan pulang dan kembali esok hari untuk mendengarkan keputusan. Pak, maafkan aku, Pak. Usai kau melakukan sidang hari pertama kemarin, beberapa tentara berbaju lengkap datang ke rumah kita, Pak. Mereka mengancamku, dan mereka menginginkan aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan jika aku mengatakan sebenarnya, mereka akan membunuhku, Pak. Dan aku tak mau hal itu terjadi. Dan mereka memberikan kita sejumlah uang untuk biaya kita pindah dari sini, Pak. Bu Amili, aku kecewa padamu. Lebih baik aku mati memperjuangkan keadilan daripada hal ini terus-menerus terjadi kepada kita. Namun tampaknya kau tidak sesabar itu untuk menghadapi ketidakadilan yang terjadi kepada kita. Sidang terakhir dan penuntut ini akan kita mulai. Berdasarkan pertimbangan dari para hakim, melalui pernyataan dan bukti-bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak, kami para hakim mengabulkan keputusan bahwa Saudara Apung dan anggotanya tidak bersalah. Pernyataan yang dilakukan oleh Pak Reja mengatakan bahwa anaknya meninggal karena pertambangan itu telah dibantah langsung oleh saksi, yaitu Ibu Amili Sekar, selaku istri Saudara Reja, warga Desa Sedah, penduduk yang sama dengan Saudara Reja, serta ibu dari anak yang meninggal dunia itu. Kapan rakyat kecil seperti kami ini mendapat keadilan? Seharusnya orang-orang berduit itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Tolong tegakkan keadilan yang berdaulat di negeri ini. Polisi, tolong bawa dia. Siap, Bu. Mari saya. Pak, tidak Pak, saya tidak bersalah Pak. Pak, saya tidak bersalah Pak. Iya. Terima kasih atas keputusan yang memuaskan ini hakim. Bersenang-senanglah dengan keluargamu. Ini untuk Iya, terima kasih ya Pak. sama-sama. Gimana? Semuanya sudah beres? Sudah, Pak, semuanya sudah beres. Pak Reja sudah ditangkap dan Ibu Amili telah saya beri uang 200 juta sebagai uang tutup mulut. Semuanya akan saya lakukan demi keadilan klien saya. Baiklah. Terima kasih, dengan senang hati. Jika Bapak membutuhkan bantuan lagi, silakan memanggil saya. Dan sepertinya saya harus segera pergi karena masih banyak klien yang perlu saya hadapi. Sampai jumpa di lain waktu. Itulah akhir dari kisah ini. Keadilan yang tak kunjung diberi, hukum dibeli oleh para petinggi. Sedangkan orang bawahan ini hanyalah puing-puing yang tak berarti. Perjuangan Pak Reja tak selesai di sini. Mungkin setelah hari pembebasannya dari penjara nanti, ia akan mencari keadilan dengan bukti yang lebih kuat lagi. Istri yang berkhianat karena terpaksa pun sudah ia tidak anggap ada lagi. Perjuangan untuk keadilan ini